Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Girl Chapter 749. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lu Su tengah bertemu dengan Lu Kongming. Dan kali ini Lu Kongming menceritakan sesuatu kepada Lu Su. Tapi yang ia tahu, Lu Kongming itu berbohong kepada Lu Su dan tidak menceritakan apapun kepadanya. Bahkan di sini Lu Su, Carol dan juga Jiang Zuan menganggapnya sebagai seorang penjilat. Lu Su yang kebingungan melihat Jiang Zuan kali ini menatap dia. Nah, dengan tepat disebut sebagai orang yang suka menyanjung. Anda tampak bangga akan hal itu. Lu Su kemudian menatap Lu Kongming dengan tatapan yang tajam. Ya, dia tahu apa yang akan dikatakan Lu Kongming selanjutnya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lu Su berkata kepada Lu Kongming dan mengatakan sesuatu akan dia bercerita. Lupakan saja gaya menjilat ini sangat cocok dengan kepribadianmu yang suka menindas. Tapi aku masih punya pertanyaan. Mengapa Wen Zaifu mencegat tugu peringatan untuk naik tahta? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Lu Kongming. Nampaknya Lu Kongming cukup kaget melihat hal tersebut. Ia kemudian berpikir untuk mengatakan sesuatu kepada Lu Su. Dengan nada tinggi, Lu Kongming kemudian menceritakan sesuatu. Ia kemudian menunjuk dan berkata, karena dia curiga Yu Fuyao tengah merencanakan sesuatu. Diam-diam bersekongkol melawan Tuan Sen atau Raja Dewa Tua. Mendengar perkataan dari Lu Kongming, Lu Su kemudian memikirkan sesuatu. Ia kemudian berkata lagi kepada Lu Kongming. Jiang Zuan nampak cukup bingung. Kau tampak lebih tulus saat mengatakan itu daripada hal terakhir yang kau katakan padaku. Tapi itu tetap tidak menjelaskan mengapa pemuda misterius dari kota Bulo itu ingin memburumu. Ucap Lu Su mengatakan hal tersebut. Dengan kebingungan di sini Lu Kongming tidak menceritakan sesuatu. Ia tidak tahu siapa orang yang mengejarnya itu. Lu Kongming tetap bersikap bahwasanya ia tidak mengerti apapun. Lebih tepatnya ia ingin membohongi Lu Su. Tapi Lu Su adalah raja. Ia pasti tahu apa yang dikatakan oleh Lu Kongming. Dengan nada yang biasa, Lu Kongming kemudian berkata kepada Lu Su, Jiang Zuan dan juga Carol. Ya, aku tidak tahu mengapa dia ingin membunuhku. Mungkin dia bekerja untuk Yu Fuyao dan dia tahu bahwa aku membaca peringatan tugu dan ingin membungkamku agar aku tidak berkata kepada siapapun. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Mengetahui bahwasanya Lu Kongming tidak jujur lagi, Lu Su kemudian mengeluarkan space gear miliknya sehingga membuat Lu Kongming merasa ketakutan. Wow, apa yang kau keluarkan itu? Apakah kau ingin membawaku ke sana lagi agar aku berteman dengan Chaos? Tunggu, apa yang coba kau lakukan? Bukankah kita sepakat kau tidak akan mengirimku ke dalam sana? Ucap dari Lu Kongming yang ketakutan ketika dia akan masuk ke dalam space gear milik Lu Su. Lu Su tidak kekurangan akal untuk membuat Lu Kongming berbicara terkait informasi yang akan ia dapat atau yang akan Lu Su dapat. Lu Su kemudian menatap Lu Kongming dengan tatapan yang tajam. Kali ini Lu Su dengan mode serius ia akan membawanya ke dalam tempat itu lagi. Kau yang menyadap tugu peringatan itu pasti ada hubungannya dengan Ben Zaifu dan Yu Fuyao. Tak satu pun dari mereka yang terjebak di sini. Jadi mengapa kau yang dibicara di tempat ini? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Lu Kongming sambil membawa space gear-nya. Jiang Zuan yang berada di belakangnya pun bingung apa yang dikatakan Lu Su itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Lu Su kemudian berkata lagi kepada Lu Kongming. Dan tebakanmu tentang identitas pemuda misterius itu bahkan lebih menggelikan. Dia sudah berada di sini lebih lama darimu. Kita tidak bisa menghubungi dunia luar dari sini. Jadi, bagaimana dia bisa tahu apa yang kau lakukan? Ucap Lu Su mengatakan hal itu sambil mendedas Lu Kongming untuk menceritakan sesuatu yang sebenarnya. Tak lama setelah itu di sini Lu Su dengan mode iblisnya, ia ingin Lu Kongming berkata jujur kepadanya. Masih tidak jujur di saat seperti ini? Apakah ada alasan bagiku untuk membuatmu tetap hidup? Ucap Lu Su mengatakan itu sambil mengancam Lu Kongming.
Lu Kongming yang ketakutan melihat hawa iblis milik Lu Su. Ia kemudian berkata dan berlutut kepada Lu Su dan meminta maaf kepadanya. Ia tidak mau dimasukkan ke dalam space gear milik Lu Su. Apalagi ia harus berteman dengan naga milik Lu Su yang biasanya ia pasti dimakannya. Wah, maafkan aku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan aku diburu adalah karena aku menemukan rahasia besar di tugu peringatan itu. Ucap dari Lu Kongming mengatakan itu kepada Lu Su. Kali ini Lu Kongming berkata jujur kepada Lu Su. Ia akan menceritakan sesuatu yang sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini. Setelah mendengar ketulusan dari Lu Kongming, Lu Su kemudian berpikir bahwasanya ia akan mendapatkan informasi yang cukup banyak. Sementara itu, Cheng Zuan dan juga Carol hanya ingin tahu apa yang akan diceritakan oleh Lu Kongming. Apakah Lu Kongming memiliki informasi yang sangat luar biasa di tempat tersebut agar mereka dapat mendapatkan hal itu? Lu Su kemudian berkata, "Oh, catatan Yu Fu Yao adalah surat cinta untuk Raja Dewa Tua atau coretan yang tidak dapat dipahami." Ucap Lu Su mengatakan itu. Sontak membuat orang-orang di situ pun bingung. Carol, Cheng Zuan, apalagi Lu Kongming yang berada di tempat itu jauh sebelum Lu Su berada di situ. Lu Su kemudian berkata kembali, "Hai, katakan padaku rahasia besar yang mungkin mereka simpan." Ucap Lu Su mengatakan itu. Dengan nada ingin tahu di sini nampaknya Lu Kongming pun akan menceritakan yang sesungguhnya. Tapi setelah mendengar cerita dari Lu Su, nampak Lu Kongming pun kaget. Bagaimana mungkin anak muda seperti itu bisa tahu informasi yang ada di sini? Padahal dia baru saja masuk ke tempat itu. Lu Kongming kemudian berkata, "Hei, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu apa yang ada di tugu peringatan Yu Fu Yao?" Ucapnya sambil kebingungan. Ia tidak tahu yang dilakukan Lu Su di tempat sebelumnya. Kalian yang ingin tahu bisa langsung lihat saja di chapter yang sebelumnya. Lu Su pernah ke tempat tersebut dan dia mengacak-acak situasi dan kondisi yang ada di tempat itu. Tak lama setelah itu, Lu Su kemudian mendekat kepada Lu Kongming dan berkata, "Tidak usah peduli siapa aku, tapi aku bisa memberitahumu ini. Hahaha. Alasan kau dikurung di sini jelas, tidak sederhana itu. Dan pemuda misterius itu tidak akan memburumu tanpa alasan." Ucap Lu Su ingin tahu dan berbisik kepada Lu Kongming, sehingga Lu Kongming tidak habis pikir bagaimana mungkin ada pemuda yang seperti ini. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang ada di tempat tersebut? Jauh, bahkan lebih jauh daripada yang dipahami oleh Lu Kongming. Lu Kongming pun bingung, ia akan menjelaskan sesuatu yang sesungguhnya atau ia akan mengibul lagi kepada Lu Su. Mengetahui hal tersebut, Lu Kongming kemudian berpikir dalam hati, mengetahui begitu banyak rahasia benua ilahi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa ratus tahun, bagaimana benua ilahi bisa melahirkan seorang tuan muda yang tidak dikenal ini? Namun, ini bisa jadi merupakan berkah tersembunyi. Apakah ini adalah kekuatan jiwa seperti kekuatanku? Pikir dari Lu Kongming memikirkan Lu Su yang berada di hadapannya. Tampaknya di sini Lu Kongming menyerah dan ingin menceritakan sesuatu yang sesungguhnya kepada Lu Su dan juga Carol, bahkan Cheng Zuan. "Oke, baiklah," sambil tertunduk. Lantas Lu Kongming menceritakannya. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan aku dikurung di sini. Alasan aku diburu adalah karena aku mengembangkan teknik kultivasi untuk pemindahan jiwa." Ucap dari Lu Kongming kepada Lu Su membuat semua orang pun takjub. Ia kemudian mengatakan dan menceritakan sesuatu di zaman itu. Orang-orang mengolah tubuh dan pikiran mereka dengan harapan memperoleh umur panjang seperti Raja Dewa pada zaman dahulu agar hidup panjang di dalam surga. Ucap dari Lu Kongming menceritakan kekuatan itu kepada Lu Su dan juga Carol bersama dengan Cheng Zuan. Pada saat itu Lu Kongming membuat kultivasi baru dan ia mengembangkan kultivasi itu agar bisa bertahan dalam suhu atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Lu Kongming kemudian bercerita kembali, namun jalan kultivasi itu panjang dan sulit. Bahkan para ahli kelas 1 di dunia ini hanya memiliki rentan hidup 800 tahun dan Grandmaster hanya beberapa ribu tahun saja. Ucap Lu Kongming seperti itu.
Tapi setelah dia mengembangkan teknik kultivasi itu, nampaknya Lu Kangming begitu senang. Tetapi dengan teknik pemindahan jiwa, segalanya menjadi berubah. Ucapnya mengatakan itu. Sungguh metode yang brilian saat masa hidup seseorang hampir berakhir. Ambil saja tubuh lain dan raih keabadian. Ucap dari Lu Kangming setelah ia mampu atau berhasil mengembangkan teknik kultivasi, yakni pengembangan jiwa. Setelah berhasil menguasai teknik tersebut, nampaknya di sini Lu Kangming pergi untuk menemui seseorang. Jika aku mempersembahkan teknik ini kepada Kaisar Langit, dia pasti akan memberiku hadiah yang sangat besar. Saat itu aku akan menjadi makhluk yang terkuat di bawah Kaisar Langit. Ucap dari Lu Kangming, dan dia kemudian terbang untuk menuju ke tempat yang akan ia saksikan kali ini. Setelah sampai di tempat itu, nampaknya teknik kultivasi itu diberikan Lu Kangming kepada seseorang, yakni Ben Zaifu atau Kaisar Surga. Lantas Lu Kangming menceritakan sesuatu. Begitulah adanya yang mulia. Apa pendapat Anda tentang teknik yang telah saya kembangkan ini? Ucapnya kepada Wen Zaifu. Saat ini Wen Zaifu telah melihat apa yang dikembangkan oleh Lu Kangming, dan ini menurut Wen Zaifu sangat berarti. Tapi jika dikembangkan, ini akan berdampak buruk bagi semua orang. Wen Zaifu kemudian mondar-mandir sambil memikirkan teknik tersebut. Ia kemudian mempelajarinya sedikit. Jadi itu yang Anda pikirkan, ucap Wen Zaifu mengatakan itu kepada Lu Kangming. Wen Zaifu kemudian berkata kembali, katakan padaku, apakah Anda telah menyebarkan teknik ini? Ucap Wen Zaifu kepada Lu Kangming. Dengan nada yang cukup senang, di sini Lu Kangming kemudian menceritakan sesuatu bahwasanya dia tidak pernah memberikan hal itu kepada seseorang. Ia hanya ingin mempersembahkannya kepada Kaisar Surga, berharap dia akan mendapatkan sesuatu. Sambil terdegup senang di sini, Lu Kangming kemudian bercerita kepada Wen Zaifu. Tentu saja tidak, begitu saya mengembangkan teknik yang luar biasa ini, saya bergegas menemui Anda yang mulia. Tentu saja teknik yang sangat berharga seperti itu harus dipersembahkan kepada Anda terlebih dahulu. Ucap dari Lu Kangming kepada Kaisar Raja, yakni Wen Zaifu. Tak lama setelah menceritakan hal tersebut, nampaknya Wen Zaifu mengetahui bahwasanya teknik yang dikembangkan oleh Lu Kangming ini sangat berbahaya. Lu Kangming lantas kemudian bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Wen Zaifu. Tiba-tiba kekuatan aneh melilit tubuh dari Lu Kangming. Wah, apa yang terjadi ini? Tubuhku, pikir dari Lu Kangming yang saat ini berhadapan langsung dengan Wen Zaifu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Wen Zaifu kemudian membakar arsip dari teknik kultivasi jiwa milik dari Lu Kangming. Lu Kangming yang sedikitnya agak bingung dengan apa yang dilakukan oleh Wen Zaifu, ia kemudian berkata, "Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan?" Ucapnya mengatakan hal itu. Lantas Wen Zaifu kemudian menceritakan sesuatu kepada Lu Kangming bahwasanya teknik kultivasi seperti ini sangat berbahaya. Transfer jiwa adalah seni jahat yang dapat merusak langit dan bumi. Jika menyebar, kekacauan akan melanda dunia. Ucap Wen Zaifu mengatakan itu sambil membumi hanguskan kekuatan kultivasi milik dari Lu Kangming. Tak lama setelah itu Wen Zaifu kemudian berkata, "Mari ikut denganku menemui Raja Dewa Tua." Ucapnya mengatakan hal itu. Setelah menceritakan hal tersebut, nampaknya Lu Kangming agak sedikit bingung, ia sedikitnya capek. Begitulah yang terjadi, ucap dari Lu Kangming kepada Lu Su. Wen Zaifu secara pribadi menyerahkanku kepada Raja Dewa yang lama, dan kemudian aku dikirim ke sini untuk mendirikan sekteku sendiri. Setelah mendengarkan cerita dari Lu Kangming, lantas Lu Su berpikir, Wen Zaifu tidak mengecewakan saya. Meskipun dia mungkin tampak tidak dapat diandalkan, dia benar-benar orang yang sangat baik dan memiliki hati nurani. Pikir Lu Su memikirkan Wen Zaifu bahwasanya dia orang baik. Jadi dia tidak perlu memikirkan Wen Zaifu terlalu jauh. Meskipun Wen Zaifu itu sedikit aneh.
Tak lama setelah itu Lu Su kemudian memikirkan ketika Wen Zaifu saat itu. Sampai orang seperti dia menyelidiki Yu Fuyao selama bertahun-tahun dan bahkan memberi saya peringatan itu. Saat ini, ucap dari Lu Su berpikir bahwasanya Wen Zaifu itu cukup aneh. Kenapa dia terus mengawasi Yu Fuyao? Lu Su kemudian berkata lagi dalam hatinya, tampaknya Yu Fuyao benar-benar punya masalah. Setelah mencerna perkataan dari apa yang dilakukan oleh Lu Kongming, di sini Lu Su bak detektif. Dia kemudian berkata lagi kepada Lu Kongming, "Hei, ayo ceritakan padaku tentang pemuda misterius yang memburumu itu." Ucapnya mengatakan itu. Lantas Lu Kongming menceritakan kembali apa yang telah ia katakan sebelumnya. Ya, ucapnya sambil sedikit pasrah. Tentu terjadi 100 tahun setelah saya dipenjara di sini, ucap dari Lu Kongming menceritakan pada waktu itu. Ketika dia berhasil untuk mendirikan sektenya, dan kali ini dia kemudian ingin mewariskan kekuatan itu kepada seseorang, tapi siapa yang bisa menerima kekuatan yang sebesar itu? Saat umurku hampir berakhir, aku tidak bisa menerima kematianku yang sudah di depan mata. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil resiko. Ucap dari Lu Kongming yang kali itu akan mentransfer kekuatan jiwanya kepada orang lain. Tapi dia membutuhkan tubuh fisik yang sangat kuat. "Ayo, bawakan aku kultivator muda paling berbakat di sekte ini. Cepat," ucap Lu Kongming berkata kepada bawahannya. Sesegera mungkin bawahannya kemudian bergegas untuk mengambilkan orang-orang terhebat untuk mendapatkan kekuatan kultivasi dari Lu Kongming. "Tok tok tok, tuan, aku masuk ke dalam ya." "Oke, silahkan." Seseorang kemudian datang ke tempat itu dan kemudian langsung menyambut ketua Lu Kongming. "Hei ketua sekte, ku dengar kau mencariku," ucapnya mengatakan itu sambil bertanya. Di sini nampaknya Lu Kongming kemudian sedikit mendekat dan berkata, "Mendekatlah, biarkan aku melihatnya dengan seksama untuk melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk mewarisi jabatanku dan memimpin sekte ini menuju kejayaan." Ucap dari Lu Kongming mengatakan itu kepada orang terkuat pemuda di sekte tersebut. Sambil berpikir di sini nampaknya Lu Kongming mengetahui bahwasanya orang itu cukup hebat. Apakah dia akan diharapkan oleh Lu Kongming? Sementara itu pemuda itu telah sangat senang mendengar perkataan dari Lu Kongming dan dia akan memimpin sekte tersebut. "Wah, apakah itu benar, Tuan Sekte?" ucapnya mengatakan itu. Lantas orang tersebut kemudian mendekat dan Lu Kongming memprediksi apakah orang ini sangat kuat yang bisa dipakai untuk wadah kekuatan jiwanya. Setelah hampir mendekat, di sini nampaknya Lu Kongming kemudian langsung mengawasi dirinya. Energi negatif kemudian keluar dari tubuh Lu Kongming dan bersiap untuk melahap. Tak lama setelah itu, tubuh Lu Kongming itu berubah menjadi aneh. Ia kemudian mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar. Tak lama setelah itu di sini nampaknya seorang kemudian datang ke tempat itu sampai mengagetkan Lu Kongming. "Setelah sekian lama menahan diri, akhirnya kau dapat menahan diri untuk tidak melakukan cara-cara jahatmu," ucap dari Miao Miao yang saat ini berada di tempat itu. Lu Kongming pun kaget melihat adegan tersebut. "Apa itu?" ucapnya mengatakan itu. Setelah mengetahui di depannya telah ada musuh, lantas Lu Kongming kemudian memberikan pukulannya kepada Miao Miao. "Siapa kamu?" ucap Lu Kongming itu. Cus, bas. Miao Miao kemudian berhasil untuk menghindari pukulan dari Lu Kongming dan berusaha untuk maju bersiap melawan ketua sekte dari tempat tersebut. Setelah berhasil menghindar di sini, Miao Miao bersiap untuk memberikan serangannya. Energi spiritual itu kemudian merasuk ke tubuh Miao Miao dan dikeluarkan olehnya. Dan kali ini dia akan menyerang Lu Kongming. "Saya dari kota Bulau. Pada prinsipnya saya tidak boleh ikut campur dalam urusan Anda. Tetapi Anda sudah melewati batas," ucap dari Miao Miao yang kali ini mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar. Dan dia berusaha untuk menghentikan kekuatan dari Lu Kongming yang berusaha untuk merasuki
dan membawa jiwa orang lain ke tempat yang berbeda. Setelah mengetahui perbedaan kekuatannya, di sini nampaknya Lu Kongming ingin bergegas pergi meninggalkan Miao Miao. Ia tahu bahwasanya di sini tubuhnya tidak terlalu kuat dan kali ini ia hampir mati. Kalau dia terpaksa untuk bertarung sekarang, mungkin saja dia akan wafat. Tak lama setelah itu di sini Lu Kongming kemudian bergegas pergi meninggalkan Miao Miao. Tapi nampaknya Miao Miao bergegas untuk mengejarnya dan ingin menangkapnya biar tidak melakukan sesuatu. Wah, cus. Lu Kongming kemudian melompat ke sana kemari. Sementara itu, Miao Miao kemudian terus mengejarnya sampai kemanapun. 2 hari 2 malam tidak berhenti. Nampaknya di sini Lu Kongming merasa kelelahan. Bahkan kekuatannya kali ini telah menurun akibat dia harus pergi ke sana kemari untuk meninggalkan Miao Miao. Atau lebih tepatnya dia tidak akan bertarung melawan dirinya. Setelah sampai di tempat yang sepi, bahkan di sini terlihat gurun yang cukup panjang, Lu Kongming kemudian berhenti sejenak. Ia kemudian berpikir bahwasanya dia tidak akan bisa bertahan jika seperti ini. Sialan, kalau aku melangkah lebih jauh lagi, aku akan masuk ke zona terlarang yang dipenuhi binatang buas. Dan aku sudah mencapai batasku. Tertangkap atau tidak, aku sama saja. Aku pasti akan mati, ucap dari Lu Kongming yang saat itu telah pesimis. Dan dia akan mati dengan segera. Kalau tidak mentransferkan kekuatannya ke tubuh orang lain. Tak lama setelah itu Lu Kongming kemudian berhenti. Ia kemudian bersiap untuk memberikan serangan kepada Miao Miao. Wah, aku akan menyerangmu saja daripada aku mati dikejarmu. Aku akan bertarung di sini, pikir dari Lu Kongming dan bersiap untuk merilis kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba energi spiritual kemudian muncul di tangan Lu Kongming dan bersiap untuk memberikan serangan kepada Miao Miao. Ya, kalau begitu aku mungkin juga akan bertarung sampai mati. Ya, cus. Bar. Di sini nampaknya Lu Kongming kemudian mengeluarkan kekuatan besarnya. Dan di situ nampak ada hewan buas yang bersiap untuk menerkam Miao Miao. Saat itu Miao Miao bersiap untuk memberikan serangan telaknya kepada Lu Kongming. Dengan kecepatan penuh di sini nampaknya Miao Miao bersiap untuk menerjang Lu Kongming di tempat itu. Ya, dan cerita pun berakhir. Akan dilanjut di Spermicrot chapter selanjutnya.